Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dari offering 12A atau A2 dengan NIM 2105216180052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 macam pengujian pada beton sekar, mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan, dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah Pratama, STMT. Langsung saja pada pengujian beton segar yang pertama ialah pengujian slum. Untuk standar pengujiannya adalah ASTM C143 yang mengatur mengenai prosedur pengujian slum runtuh, serta IS 456 2000 Plain and Reinforced Concrete Code of Practice. Maka kualitas beton ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika slum beton berada di antara 0 hingga 25 mm, maka dianggap sebagai daya tekan kerja beton yang sangat rendah. Lalu, jika slum berada pada di antara 25 hingga 50 mm, maka dianggap daya kerja betonnya rendah. Yang ketiga, jika slum berada di antara 50 hingga 100 mm, maka kemampuan kerja betonnya dianggap sedang. Dan yang terakhir, jika slum beton berada di antara 100 hingga 150 mm, maka slum dianggap daya kerja betonnya tinggi. Untuk langkah pengujiannya, yang pertama bisa dilihat pada gambar yaitu membasahi kerucut Abrams, papan, dan tongkat pemadat dengan air hingga basah. Untuk langkah pengujian yang kedua ialah memposisikan kerucut Abrams dengan diameter kecil menghadap ke atas dan diameter yang besar menghadap ke bawah. Jadi seperti kerucut. Bisa dilihat pada gambar di situ. Yang ketiga, setelah yaitu meminjakkan kaki pada kiri dan kanan kerucut agar kerucut dalam posisi yang stabil. Bisa dilihat pada gambar. Yang keempat, setelah dirasa cukup stabil, maka masukkan campuran beton ke dalam kerucut hingga tingginya ialah 1/3 dari kerucut. Setelah tingginya 1/3 dari kerucut, melakukan pemadatan sebanyak 25 kali dengan menggunakan tongkat besi agar tidak ada rongga yang tujuannya ialah agar tidak ada rongga yang ada saat nanti kerucutnya dilepas. Langkah pengujian yang keenam ialah mengisi kerucut dengan campuran hingga penuh. Lalu setelah penuh, langkah yang ketujuh ialah memangkas sisa volume beton pada bagian puncaknya. Yang kedelapan, setelah memangkas pada bagian puncaknya, lalu mengangkat kerucut secara vertikal lurus dengan mengukur penurunan di 3 titik yang berbeda, yaitu di penurunan terendah, penurunan antara, dan penurunan tertinggi. Setelah itu, menghitung ketinggian rata-rata menggunakan menghitung ketinggian rata-rata. Pengujian beton segar yang kedua ialah compacting factor test. Standar pengujiannya compaction factor test cocok untuk beton dengan workabilitas medium sampai workabilitas rendah, itu antara 0,9 sampai 0,8 karena akan memberi hasil yang lebih konsisten. Untuk workabilitas rendah, yaitu kurang dari 0,7, tes tidak cocok digunakan karena beton tidak bisa dipadatkan secara penuh sebagai pembanding seperti cara yang telah dijelaskan dalam tes ML Gambir 1986. Untuk langkah pengujiannya yang pertama ialah bagian atas super diisi dengan bahan uji beton representatif.
Setelah itu, setelah penuh, suatu pintu yang bersendi pada dasarnya dibuka dan beton dibiarkan jatuh ke dalam hopper yang kedua. Lalu dengan cara yang sama, beton dilepaskan dari hopper kedua dan jatuh dalam tempat yang berbentuk silinder di paling bawah alat. Setelah itu, kelebihan beton dipotong oleh dua baja yang bekerja simultan dari luar pusat silinder. Yang kelima, silinder kemudian diisi kembali dengan contoh beton yang sama. Setiap lapisan kurang lebih 50 mm beton lalu ditumbuk dengan keras hingga dicapai kepadatan yang maksimal. Setelah itu, bagian muka atas diratakan lalu beton ditimbang. Setelah beton ditimbang, maka didapatkan berat beton dengan padat penuh atau WF. Untuk pengujian beton segar yang nomor 3 ialah flow table test. Standar pengujiannya ialah BS 1881 105 1984. Metode ini digunakan untuk beton yang bisa dikerjakan dengan tinggi dan sangat tinggi yang akan menunjukkan tingkat kemerosotan beton. Lalu, standar pengujian yang kedua ialah ASTM C1437-515 Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar. Standar pengujian yang nomor 3 ialah FNARJ Annex B1. Langkah pengujian yang pertama ialah menyiapkan permukaan yang rata dan meletakkan tabel alir di permukaan. Pada gambar bisa dilihat ada seseorang yang menggunakan waterpass untuk mengukur untuk melihat kerataan dari alat. Yang kedua, menggunakan kain lembab atau pada gambar bisa dilihat menggunakan spons untuk membersihkan bagian atas meja dan permukaan bagian dalam cetakan. Yang ketiga, menempatkan cetakan berbentuk busur-busur di atas meja, lalu mengisi kerujutnya dengan beton segar dalam dua lapisan yang sama, mulai dari tamping setiap lapisan 10 kali menggunakan batang tamping kayu. Setelah tamping beton, kemudian dipukul pavlus dengan tepi di atas dari kerujut dan area bebas di bagian atas meja dibersihkan. Langkah pengujian yang kelima ialah setelah setengah menit menunggu, angkat kerujut secara vertikal. Yang keenam, kemudian naikkan beton di atas meja dengan pegangan dan biarkan jatuh 15 kali dalam 15 detik. Maka beton akan menyebar dengan sendirinya. Lalu, untuk langkah pengujian yang terakhir ialah mengukur diameter beton menyebar dalam dua dimensi yang sejajar dengan tebing meja. Untuk pengujian beton yang keempat ialah VB consistometer test. Untuk standar pengujiannya ialah EN 12350-3, ASTM C1170, dan BS-1881. Untuk langkah pengujiannya yang pertama ialah membersihkan silinder kosong, lalu menimbang berat silindernya. Yang kedua, masukkan campuran beton segera mungkin ke dalam silinder sampai ketinggian 3/4 silinder. Yang ketiga, silinder yang berisi campuran kemudian ditimbang lagi. Langkah pengujian yang nomor 4, setelah semuanya siap, saklar dihidupkan untuk menggerakkan meja getar. Lalu bersamaan dengan dihidupkannya saklar, maka stopwatch dijalankan untuk memperoleh besarnya angka VB time test. Langkah pengujian yang kelima ialah setelah campuran beton menutupi seluruh permukaan kaca penutup, meja getar dimatikan. Lalu dicatat pembacaan skala penurunan yang ada pada tangkai penutup silinder. Selanjutnya, menghitung skala penurunan yang terjadi dengan cara pembacaan skala akhir dikurangi pembacaan skala awal. Kemudian dibuat rata-ratanya. Nilai rata-rata menunjukkan nilai skala penurunan pada VB time.
Langkah pengujian yang terakhir ialah menghitung nilai VB time dengan cara merata-rata waktu campuran beton sampai menutupi plat kaca. Nilai rata-rata menunjukkan nilai VB time test. Untuk pengujian beton segar yang terakhir ialah caliper test. Standar pengujiannya ialah ASTM C360-92 untuk uji penetrasi bola. Langkah pengujiannya yang pertama ialah menuangkan campuran beton dari molen secara langsung ke dalam tempat berupa ember ukuran diameter 50 cm dan dengan tinggi 25 cm. Lalu setelah memasukkan beton pada ember, langkah selanjutnya ialah memastikan alat kaliber menunjukkan angka 0 pada tempat yang datar. Setelah itu, langkah pengujiannya yang ketiga meratakan permukaan beton namun tanpa penggetaran atau pemadatan. Selanjutnya, meletakkan alat kaliber di atas campuran beton. Pengujian yang kelima, melepaskan alat perlahan-lahan. Perlu dikatakan bahwa posisi alat pada waktu pengujian harus benar-benar vertikal. Lalu, langkah pengujian yang terakhir ialah membaca angka pada alat setelah kaliber menunjukkan nilai yang tetap atau kondisi stabil. Lalu mencatat besarnya penurunan kaliber. Sekian presentasi mengenai macam-macam atau 5 macam pengujian beton segar serta langkah pengujiannya beserta ilustrasinya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.